Halo teman-teman semuanya, jadi pada video ketiga di bab 2 ini kita akan mengenal ada 4 tools baru, yaitu nanti masih di dalam sketsa ya. Jadi nanti ada trim, extend, offset, dan juga nanti ada mirror. Oke, jadi nanti kita akan berkenalan ada offset, ada trim, extend, dan juga mirror. Jadi nanti saya akan menjelaskan apa saja fungsi dari masing-masing 4 tools ini. Tapi ini semuanya masih di dalam sketch ya. Oke, kita akan ke yang pertama dulu. Jadi offset ini nantinya akan membuat salinan. Jadi kita menduplikasi ya, duplicate dari garis. Dan nanti kita akan pilih salah satu garis. Dan ketika kita menggunakan offset, nanti dia akan memunculkan duplikatnya, tetapi nanti ada jarak tertentu dari garis yang kita pilih untuk kita offset. Oke, jadi untuk offset sendiri kita akan masuk ke sketch ya. Misalkan saya pilih yang front plane, terus di sini saya ada garis. Misalkan saya pilih letter L seperti ini. Terus di sini nanti ada lingkaran. Oke, misalkan lingkaran ini saya kasih dimensi 18. Garis ini saya kasih 36. Yang di sini misalkan 30. Oke, jadi untuk offset itu ada di sini. Jadi ada namanya offset entities. Jadi kita klik dan nanti di sini ada beberapa opsi. Nanti saya akan jelaskan semuanya. Jadi yang pertama di sini nanti ada jaraknya. Jadi tentu kita pilih dulu garisnya ya. Jadi contoh misalkan saya pilih garis ini. Saya klik. Oke, nah yang warna kuning ini itu adalah hasil jadi offsetnya. Jadi ada previewnya ya. Jadi kita bisa melihat hasil offsetnya itu nanti seperti apa. Oke, jadi di sini yang pertama itu ada opsi ukurannya ya. Jadi di sini kita bisa kasih ukurannya. Misalkan di sini defaultnya adalah 10 mili. Kalau misalkan saya kasih 20, terus saya enter, maka nanti ukurannya akan bertambah. Jadi jaraknya antar garis yang kita pilih pertama, dia nanti akan bertambah sesuai dengan ukuran yang kita masukkan ini. Oke, jadi di sini yang kedua nanti ada reverse. Jadi kalau kita checklist, nanti dia akan menyesuaikan dengan arahnya. Jadi biasanya nanti ada defaultnya. Nah kalau kita reverse itu nanti kembali ke sebaliknya untuk arahnya itu. Terus yang di sini ada select chain. Jadi chain ini yang dimaksud adalah berantai ya. Jadi kalau misalkan ada garis yang mereka saling terhubung atau yang ujungnya ada coincident atau yang tadi saya coba menggunakan letter L ini kan saling tersambung ya, maka bisa langsung memilih banyak garis yang saling terhubung tersebut. Nah kalau misalkan select chainnya ini saya unchecklist, maka yang akan kita offset cuma satu garis yang kita pilih aja. Kalau kita pilih select chain, maka dia akan memilih semua garis yang saling terhubung di bagian endpoint-nya. Oke, jadi ini perbedaannya. Contoh kalau misalkan select chain, saya pilih 5 mili ya misalkan. Lalu saya klik OK. Nah, maka nanti hanya satu garis yang saya pilih aja. Tapi kalau misalkan di sini nanti saya pilih yang select chain, terus saya misalkan sini kasih 10, maka ketika saya klik OK, maka nanti dua garis yang saling terhubung ini, dua-duanya nanti akan di offset. Offset nanti juga bisa digunakan untuk lingkaran ya. Jadi kalau lingkaran berarti dia memperbanyak lingkarannya. Jadi ukurannya itu nanti tergantung dengan arahnya. Kalau ukuran sebaliknya bisa klik yang reverse. Nah, kalau misalkan ukurannya terlalu kecil, itu biasanya nanti tidak muncul dari previewnya. Kalau saya kasih 2, lalu saya klik reverse, nah masih bisa ya. Jadi kalau misalkan ukurannya terlalu kecil, biasanya nanti tidak ada previewnya. Oke, itu untuk offset. Nah misalkan saya di sini nanti punya rectangle ya. Kalau rectangle berarti kan 4 garis ini dia itu saling terhubung. Kalau misalkan saya offset, terus saya pilih ke salah satu garis, ketika nanti di bagian select chain-nya nih dia on ya, atau ke checklist,
maka nanti setiap garis yang terhubung ini dia akan bisa langsung ikut teroffset. Contoh misalkan saya offsetnya 5 mili, ketika saya klik OK, nah maka nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Terus berikutnya, kalau saya offset lagi, misalkan saya di sini bikin baru ya. Saya bikin baru, di sini misalkan ada kemiringannya. Kalau misalkan kita offset, maka nanti tetap garis hasil offsetnya itu dia akan sejajar ya. Walaupun miring, tetap di sini nanti sejajar. Dan kalau misalkan nanti kita pilih yang bidireksional, artinya dia offsetnya itu ke dua arah. Ke dua arah seperti ini. Nah, di sini nanti ada cap ends. Jadi dia itu digunakan untuk menutup di bagian ujung-ujungnya. Jadi dia itu menyambung dari dua garis yang hasil offsetannya ke dua arah ini. Bisa berupa arc atau berupa line. Nah, kalau misalkan arc, radiusnya ini sudah otomatis ya. Jadi dia itu seakan-akan seperti setengah lingkaran yang menutup di bagian ujung-ujungnya ini. Dan untuk berapa ukuran dari radiusnya itu sama aja dengan lebar totalnya ini ya. Berarti kalau misalkan di sini 5 mili, berarti kan dari garis ini ke arah sini 5 mili, ke arah sebaliknya juga 5 mili. Berarti kan totalnya lebarnya ini 10 mili. Berarti di sini radiusnya itu sesuai dengan lebarnya ini ya. Berarti sama aja dengan R5 atau diameter 10. Oke, nanti jadinya seperti ini. Ketika kita kasih dimensi, R-nya itu akan sesuai dengan ukurannya ya. Sesuai dengan ukuran dari si lebarnya ini. Atau setengah dari ukuran lebarnya ini ya. Oke, jadi itu untuk offset. Selanjutnya di sini, nah ini nanti detail dari offsetnya ya. Sini nanti ada dimension, reverse, select chain, bidirectional, cap ends, sama nanti di sini ada pilihannya arcs ataupun yang lain ya. Nanti bisa dicoba untuk masing-masing opsinya. Oke, lalu yang berikutnya adalah trim. Jadi trim ini dia akan memotong sebagian garis menggunakan batas dari pertemuan garis lainnya. Jadi kalau misalkan di sini ada sebuah garis, nah di sini kan ada perpotongan antar garis ya. Jadi pertemuan antara dua garis, batas dari trimnya itu akan menyesuaikan dengan perpotongan garis ini atau pertemuan atau intersection. Nah, jadi batas dari trim itu adalah seperti itu. Misalkan saya di sini punya sebuah lingkaran, terus saya di sini nanti punya sebuah garis yang melewati lingkaran, terus saya punya sebuah garis yang melewati garis yang di sini nih. Berarti di sini totalnya nanti ada 4 pertemuan ya atau intersection. Yang pertama di sini, yang kedua di sini. Oh sorry, ada 3 ya. 1, 2, dan 3 di sini. Jadi nanti perpotongan antara garis ini atau intersectionnya itu bisa menjadi batas dari trimnya. Oke. Jadi di sini nanti ada beberapa macam trim yang akan saya jelaskan ya. Karena nanti ketika kita aktifkan trim, nanti ada di sini trim entities. Nanti di sini ada 5 opsi. Saya akan jelaskan masing-masingnya. Jadi misalkan saya di sini buat lagi tambahan garis, contoh di sini. Terus buat garis 1 kali lagi, misalkan di sini. Oke, terus saya aktifkan trim entities. Yang pertama adalah power trim. Jadi power trim ini trimnya tuh secara dinamis menggunakan garis potong ini ya. Jadi caranya itu ketika kita pilih power trim, kita klik kiri di suatu area bebas di sini ya. Ini misalkan adalah titik startnya dari garis trimnya. Kita klik kiri tapi kita tahan. Klik kiri ditahan terus kita geser. Maka nanti akan keluar garis trimnya ini. Nanti garis yang akan terpotong atau yang tertrim itu nanti garis yang melewati atau dilewati oleh si garis trim ini. Seperti itu. Nah, setiap bagian terakhir yang terpotong itu akan meninggalkan titik merah. Jadi sedikit tips ya, kita bisa kembali lagi ke titik merahnya itu nanti dia istilahnya akan mengundo.
mengundo yang hanya satu proses potong yang sebelumnya atau yang paling terakhir. Jadi ini digunakan kalau misalkan kita salah potong. Jadi titik merah itu bisa menjadi titik balik ya. Yang terpenting kalau power trim itu klik kirinya ditahan, jangan sampai dilepas. Karena kalau dilepas, maka nanti garis trimnya akan hilang. Jadi caranya adalah seperti itu, secara dinamik. Dan batas potongnya di perpotongan antara garis lainnya. Terus kalau misalkan saya di sini punya garis ya, punya garis seperti ini. Yang selanjutnya itu adalah corner ya. Jadi corner ini dia akan memilih dua ujung dari bagian dua garis yang ingin dipertahankan. Nah ingat ya, kata kuncinya yang dipilih itu yang nanti akan disisakan. Jadi ini berlaku untuk yang modelnya adalah corner seperti ini. Jadi kalau corner itu yang kita klik adalah yang mau kita pertahankan. Jadi contoh dari bagian ini yang mau saya pertahankan itu adalah bagian yang sini misalkan. Jadi nanti yang sisanya dari mulainya perpotongan ini nanti akan hilang. Jadi kalau corner berarti kita klik dulu ini garis pertama, terus kita pilih ini garis kedua. Nah, ingat ya, yang kita klik itu yang akan yang nanti akan disisakan di situ. Nah, jadi kalau saya ulangi lagi, kalau kita klik corner, saya pilih di bagian sini sama di bagian sini. Nah, yang kita pilih yang akan disisakan, yang lainnya akan hilang atau terpotong. Itu menggunakan yang corner. Oke, terus misalkan di sebelah sini saya punya garis dan berpotongan lagi seperti ini. Terus saya pakai offset misalkan per 10 mili ya. Nah ini saya nonaktifkan dulu bidirectional sama cap N. Terus saya reverse, saya mau arahnya ke sana ya. Misalkan 20 aja. Terus saya offset lagi. Oke, 20 bisa. Mungkin satu lagi ya ke bawah. Oke, jadi yang ketiga itu adalah, ini sebenarnya ketiga dan keempat nih hampir-hampir sama, cuma beda mana yang dipotong dan mana yang disisakan. Jadi di sini nanti ada trim away inside sama trim away outside. Jadi kalau yang inside itu nanti yang dipotong yang di bagian, kalau kita bilangnya dalam ya, bagian dalam itu berarti di antara dua garis yang nanti dianggap sebagai batas potongnya. Sama halnya seperti yang trim away outside, yang disisakan itu malah yang sekarang di bagian dalam, seperti itu. Oke, misalkan contoh nanti yang ketika saya gunakan trim away inside, itu yang pertama kita pilih dulu dua garis batas, misalkan batasnya adalah ini dan ini. Kita klik. Terus berikutnya di sini nanti kita bisa milih ya. Jadi kalau kita arahkan ke bagian dalam dari dua garis yang sebagai pembatas, itu nanti garisnya bisa langsung kita hilangkan. Seperti itu. Nah, beda halnya dengan yang saya undo dulu ya. Beda halnya misalkan saya pakai trim entity, saya pilih yang trim away outside, saya pilih dua garis batasnya dulu, maka nanti ketika saya pilih suatu garis, maka nanti ketika saya klik, yang akan hilang adalah yang di bagian luarnya dari dua garis yang sebagai pembatasnya ini. Oke, seperti itu untuk yang trim away inside sama yang outside. Oke, yang terakhir tadi saya sedikit kelewatan ya. Jadi yang terakhir itu adalah trim to closest. Jadi trim to closest ini itu pilihannya di bagian bawah ya.
Jadi kalau sepengalaman saya yang paling sering dipakai itu nanti yang power trim sama yang trim to closest. Nah, jadi trim to closest ini dia modelnya adalah setiap satu klik kita hanya bisa menghapus satu garis. Atau memotong ya, bukan menghapus ya. Memotong sebagiannya. Jadi kalau misalkan saya klik di sini, maka yang terpotong hanya yang di bagian yang saya klik aja. Ketika saya klik di sini, nah, jadi dia akan terpotong. Terus di sini saya potong, saya potong. Oke, jadi seperti itu yang trim to closest. Jadi dia lebih ke fokus terhadap satu bagian dulu mana yang mau dipotong. Trim to closest. Oke, jadi nanti teman-teman semuanya bisa langsung mempraktekkan jadi bagaimana caranya menggunakan trim tersebut ya. Oke, berikutnya adalah extend. Extend ini kebalikannya dari trim. Jadi kalau kalau trim itu dia memotong yang artinya memendekkan garis. Nah, kalau extend ini dia memanjangkan garis. Dan batas extendnya itu adalah ke suatu garis. Jadi bisa ke garis, bisa juga nanti ke lingkaran. Jadi misalkan saya di sini punya sebuah garis, misalkan garis ini sama garis yang sini misalkan, dan satu lagi garisnya di sini. Oke, jadi extend itu tidak langsung kelihatan di toolbar ya. Jadi dia itu sebenarnya ada di bagian dalam dari trim entities. Jadi kalau kita klik panah ke bawah yang di bagian trim, nah maka extend ada di situ. Jadi agak tersembunyi ya untuk yang extendnya. Kita klik extend, di sini nanti tidak ada pilihan apa-apa karena fungsinya ya cuma satu, cuma memanjangkan garis. Jadi kalau misalkan di sini ada suatu garis dan di sini ada garis, maka ketika saya panjangkan atau saya sentuhkan kursor ke garis ini, maka di situ sudah ada preview, dia akan dipanjangkan sampai ke garis terdekat. Jadi kalau saya klik, nah, maka dia akan langsung panjang ke arah sini. Jadi sama aja dia langsung menjadi suatu intersection di situ. Sama halnya misalkan saya arahkan ke sini, nah dia juga bisa diarahkan ke suatu lingkaran. Jadi batasnya itu bisa suatu garis seperti ini atau line, bisa juga nanti sebuah lingkaran. Nah, seperti ini. Nah, di sini pun kalau misalkan agak sedikit jauh itu juga bisa. Yang terpenting di bagian dia mau dipanjangkan itu kayak ada stoppernya. Nah, stoppernya itu ya berupa garis lainnya. Jadi seperti itu caranya menggunakan extend, cukup simpel ya. Oke, yang berikutnya adalah mirror. Nah, jadi mirror ini itu digunakan untuk membuat salinan cermin. Jadi ini sangat berguna ketika nanti teman-teman semuanya itu membuat benda yang simetris. Jadi nanti ada satu garis yang dia itu nanti dianggap sebagai cerminnya. Jadi di sini nantinya adalah cara pakainya ya. Ada dua bagian yang harus diisi ketika menggunakan mirror, yaitu nanti apa yang mau di mirror dan garis mana yang mau dianggap sebagai cerminnya. Jadi hanya itu aja yang nanti yang dimasukkan. Oke, misalkan saya di sini punya sebuah garis. Misalkan saya buat seperti ini. Oke, jadi misalkan ini nantinya jadinya adalah benda simetris dan garis simetrinya itu adalah yang garis lurus ini. Nah, garis simetri nanti itu bisa digunakan nanti sebagai garis mirrornya atau cerminnya. Untuk mirror itu nanti ada di sini, namanya adalah mirror entities. Kita klik. Oke, yang pertama itu entities to mirror, artinya semua bagian yang mau kita mirror. Jadi misalkan di sini kita bisa pilih lebih dari satu garis. Jadi pilih sebanyak-banyaknya sesuai dengan yang dibutuhkan. Jangan lupa selalu checklist copy ya, karena kalau kopinya tidak di checklist, nanti yang jadi hanya hasil mirrornya aja.
Justru kita kan pengennya yang garis kita pilih ini tidak hilang, dia nanti akan simetri dengan hasil mirrornya. Terus mirror about kita pilih yang garis simetrinya. Nanti di sini sudah ada previewnya dari hasil jadinya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, jadinya adalah seperti ini. Terus garis mirrornya itu juga bisa yang dia tidak bersentuhan langsung dengan benda yang atau garis yang mau kita mirror. Kalau tadi kan garis simetrinya nempel dengan garis yang mau kita mirror. Nah, di sini bisa juga untuk mirror kita pakai selection box ya. Kita pilih semuanya di sini. Itu juga bisa pakai selection box. Terus mirror about-nya kita pilih yang ini. Jadi nanti ini adalah hasil dari mirrornya. Oke, jadi itu keempat fitur yang mau saya jelaskan di video kali ini. Kita bisa menggunakan offset, kita bisa pakai trim, kita bisa pakai extend, sama yang terakhir kita juga bisa pakai mirror. Dan keempat ini adalah fitur yang biasa digunakan dalam membantu kita membuat sketch sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Silahkan bisa dicoba-coba untuk keempat fitur yang digunakan untuk mengedit sketch ini, dan nantinya teman-teman bisa mengaplikasikan di bentuk yang teman-teman inginkan. Baik, sekian dari saya untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih.